Baik, teman-teman sekalian, selamat datang di N-Talks episode 2 BTS masuk CPNS. Kita mungkin menunggu yang lain ya. Untuk bergabung bersama kita ada Mas Arya. Iya, udah bergabung nih. Alhamdulillah ya. Nanti kita sudah mulai langsung ya. Saat mungkin pesertanya 10 lah ya. Nanti kita akan langsung mulai. Dan terima kasih yang udah bergabung. Tentu saja silahkan di-share kepada rekan-rekan yang lainnya untuk ikut bergabung bersama kita, karena memang kita menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa kece banget dan tentu saja akan menjawab rasa penasaran teman-teman terhadap gimana sih CPNS itu dan bagaimana kegalauan-kegalauan pejuang-pejuang CPNS ya. Dan silahkan di-share linknya ke teman-temannya dan follow negarawan.id. Baik teman-teman sekalian, saya buka ya. Ini udah 10 orang nih teman-teman yang udah bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talks and Talks episode 2 BTS masuk CPNS, bicara tips seleksi masuk CPNS. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung. Ada Mbak Nurul Hidayah, kemudian ada Trisepti ya. Selamat datang, selamat bergabung di acara kita. Mudah-mudahan acara kita memberikan apa yang teman-teman inginkan gitu ya. Kemudian ada Mas Rofik juga, Mas Jarjis, dan kebetulan sepertinya para narasumbernya udah pada gabung ya. Nah, langsung ada pertanyaan nih, padahal saya baru aja membuka acara kita. Baik teman-teman sekalian yang udah bergabung, selamat datang saya ucapkan, yang dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mempercayakan untuk bincang-bincang diskusi kita di negarawan.id. Buat teman-teman mungkin belum tahu ya apa itu Negarawan ID. Negarawan ID adalah sebuah perkumpulan alumni dari kegiatan program ASN Academy. Nah, jadi pemimpin ID ini memiliki kegiatan yang tentunya menghimpun teman-teman ASN yang dari Sabang sampai Merauke tadi. Kemudian kita terdiri dari lintas instansi, kemudian juga ada dari pusat juga, dari daerah juga. Tapi kita punya semangat dan satu gagasan untuk mewujudkan kolaborasi ide dan gagasan untuk mewujudkan transformasi birokrasi di masa depan serta membentuk calon-calon pemimpin Indonesia Emas 2045. Ya, saya pakai contekan, nggak apa-apa ya pemirsa ya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya juga menyampaikan bahwa N-Talks episode 2 ini merupakan kegiatan kedua dari kegiatan kita. Sebelumnya juga udah ada yang pertama, dan N-Talks ini merupakan talk show dari komunitas Negarawan ID yang tentu saja kita menyajikan dalam bentuk live Instagram seperti ini. Kemudian juga ada podcast juga. Jadi dipastikan seru banget buat kaula-kaula muda yang mungkin bosan ya di rumah atau sambil menikmati masa-masa belajar perjuangan untuk CPNS-nya sambil santai, sambil rebahan gitu ya, bisa banget untuk gabung dan join bersama kita. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan meng-accept dulu ya 3 narasumber kita pada kesempatan kali ini, dan teman-teman bisa banget untuk memberikan pertanyaan di kolom chat kita. Halo semuanya, ada Mbak Nini juga, ada Winda gitu ya, ada Mbak Asi, silahkan bergabung. Terima kasih, dan jangan lupa linknya disebarkan ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat ya untuk kegiatan kali ini. Dan tentu saja 1 jam ke depan kita akan ditemani 3 narasumber yang luar biasa. Saya accept dulu 3 narasumbernya. Nah, ya, satu lagi ini belum bergabung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mana nih para narasumber kece kita? Sudah bisa bergabung atau belum? Ayo, tuh langsung seger saya. Langsung muncul Mbak Novi tuh langsung seger, beneran. Ini kayaknya kita kurang satu ya teman-teman ya. Kurang satu dari Mas Jarjis mungkin belum masuk. Sebelumnya teman-teman sekalian, kita udah ada 18 orang yang udah mantengin kita di kesempatan sore kali ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang kece-kece. Yang pertama ini ada Mbak Novi. Mbak Novia yang baru masuk tadi. Mbak Novia Fajarwati, beliau adalah ASN dari Bappenas 2019, luar biasa ya. Masih baru banget, jadi masih inget lah perjuangan struggle-nya gimana gitu ya, ngadapin semua dinamikanya gitu ya, jadi masih ingat banget. Kemudian yang kedua nanti ada Mas Roni, sebenarnya Mas Roni pembicara pertama kita ya, Mas Roni Aryono Putro dari ASN Kemenkumham. Sapa dulu dong teman-teman. Oh, Mbak Novi, teman-teman negarian. Oke, Mbak Novi sapa dulu dong. Halo. Iya, selamat sore. Selamat sore.
Oke, jadi sinyalnya bagus aja ya di sana ya. Mudah-mudahan ya bisa selesai sampai akhir nanti. Oh ya, saya ingin tanya-tanya dulu Mbak Novi menjelang kita Mas Jarjis bergabung bersama kita. Gimana nih, Mbak Novi di Jakarta ya posisinya ya? Iya, bener banget Mbak Sinta. Saya kebetulan ini kan WFH ya, dan PPKM ini jadi bener-bener full gitu di kamar aja, gitu, nggak kemana-mana. Oh ya, tapi bukan kaum rebahan, tetap produktif ya. Kayaknya di Instagramnya, aduh, produktif banget nih kalau Mbak Novi nih. Dan untuk Mas Arya mungkin gimana nih kesibukannya? Mas Arya ini kebetulan sama-sama di satu pulau kita ya, di Kalimantan juga ya. Roni. Saya ngeliatnya Mas Arya bergabung. Sorry Mas, narasumber ya Allah. Roni gitu. bener-bener tapi bener Iya kok. iya, Roni benar-benar. Aryana Putra. Oh iya Bener-bener, gitu Mbak. ya. Bener-bener. Oh my God. Maaf suhu. Oke, Mas Roni, gimana kabarnya di Iya, Kalimantan Barat? iya, alhamdulillah sehat-sehat di sini kan lagi PPKM juga kalau di Kalimantan Barat kebetulan Pontianak juga lagi zona merah jadi ya ada beberapa yang masuk, ada yang WFO, ada yang WFH gitu. Jadi ganti-gantian biar kita bisa bantu pemerintah juga lah ngurang-ngurangi ini paparan terhadap COVID ini, ya kan? Iya, bener banget. Cocok Meong ya. Ini kita terima dulu ya, Mas Jardis Fandri bakal gabung bersama kita nih, pembicara ketiga kita. Tunggu ya, kita set terlebih dahulu. Saya ingin menyapa dulu nih Mas Arifin. Terus ada Pak Cile, waduh banyak banget nih, udah 26 peserta. Ini jangan-jangan temen-temennya Mbak Novi sama Mas Roni nih ya. Waduh Bapak, apa kabar Pak? Wah, masih gagah sekali ya. Padahal di rumah aja ini ya. Luar Iya, biasa. Baik, biar mungkin kelihatan. teman-teman penasaran ya, Mas Roni mungkin bisa buka maskernya. Karena ini sendirian atau lagi rame-rame nih? Halo, Mas Jardis ya, Mas Jardis. Oh, sepertinya agak sedikit trouble ya sinyalnya, Mas Jardis sepertinya muter-muter ini. Iya teman-teman, gimana? Mas Jardis bisa bergabung bersama kita? Jelas ya suara saya? Jelas, jelas Mbak. Oke, mungkin maskernya bisa dibuka kali ya, biar teman-teman penasaran gitu ya. Nggak penasaran lagi kalau udah dibuka. Silakan Mas Jarjis mungkin bisa menyapa teman-teman yang udah gabung hari ini. Saya mau nyapa Mas Ronai dulu nih. Wajahnya agak kabur ya, suaranya jelas ya. Iya, udah. Iya, teman-teman sekalian, ini 3 orang narasumber kita sudah hadir bersama kita. Mungkin Mas Jarjis sedikit agak trouble sinyalnya ya, masih muter-muter kalau di layar saya. Tapi nggak apa-apa, ini tidak mengurangi semangat kita untuk mendengarkan bukan materi ya, tapi cerita kisah ya, kisah ulas balik perjuangan teman-teman dalam menjadi ASN ya, menjadi ASN. Kemudian juga kayaknya untuk yang pertama saya minta Mas Roni Aryo Putro. Beliau adalah ASN Kemenkumham lulusan 2017. Aduh ini dari suara siapa ini ya? Agak sedikit berisik. Gak apa-apa ya, lanjut aja teman-teman. Nah Jelas, jadi ya. jelas ya Mas Roni. Mungkin Mas Roni Oke. bisa menceritakan sedikit pengalamannya selama berjuang di jalur jalan yang lurus ya untuk mendapatkan NIP gitu ya. Silakan Mas Roni, mungkin teman-teman pada Iya. penasaran nih gimana. Oke, singkat aja mungkin kalau saya itu awalnya memang pernah daftar 2 kali Mbak, saya daftar gitu. Yang pertama itu dulu di Kementerian Lingkungan Hidup di region, kebetulan kalau di Jogja itu ada kantornya, jadi saya daftar di Jogja gitu. Tapi memang mungkin waktu itu formasinya nggak terlalu banyak ya, jadi belum rezekinya masuk ke situ gitu. Terus untuk yang kedua kalinya saya daftar ini di 2017 itu saya daftar Kemenkumham. Nah, pas di situ kemarin saya daftar sebagai pembimbing kemasyarakatan. Kebetulan di pembimbing kemasyarakatan itu formasi yang dibutuhkan itu banyak, cukup banyak. Itu yang pertama. Yang kedua itu untuk lulusan hanya 3. Jadi sosiologi, psikologi, sama hukum. Nah, di situ maksudnya saya ngelihat peluangnya kayaknya bakalan gede ini daripada yang lain formasi itu. Nah, jadi akhirnya saya memilih itu. Pastilah kalau mesti kan ada belajarnya lah, ada mesti beli buku-buku
ASN Iya, ASN buat iya, buat iya. buat ini kan pasti ada buku latihan-latihan Iya, iya. itu, terus alhamdulillahnya maksudnya ya banyak kebantu. Kalau saya malah banyak kebantu doa sih ya, karena kan kebetulan yang doain udah banyak gitu. Jadi karena saya udah berkeluarga, doainnya orang tua dua kan, Iya. jadi tambah banyak Dekat yang ya doain Anda ya. gitu. Bener. Tapi bener itu ya. Itu membuka pintu Bener, langit loh doa orang tua, bener banget. betul gitu. Oke. Itu sih kalau singkatnya. Iya, Mas Roni. Makasih ya. Jadi Mas Roni udah 2 kali Ya, nih ceritanya ya. Dan yang ini 2 kali jebol. ya. Alhamdulillah, 2 Nah, kali. yang pertama 2000 itu berapa? Yang yang pertama. sebelumnya itu 2000 kisarannya, kalau nggak salah 2015 kalau nggak salah saya pernah daftar waktu itu. 16 ya? Ya 16 kayaknya, 16 tuh Oke. Kementerian Lingkungan Hidup ada buka gitu. Cuman ya udah akhirnya ya yang penting usaha lagi aja lah. Barangkali maksudnya yang ini rezeki kan gitu. Kalaupun enggak, saya udah mau buka apa, peternakan ayam atau apa gitu. Nggak masalah sih. Iya. Kan rezeki dari Tapi mana kebetulan aja. kalau boleh tahu nih Mas Roni memang Iya. dari S1 hukum atau seperti apa ya? S1 hukum saya. S1 hukum. Jadi Oh kalau iya. kebetulan kalau yang tahun ini, 2 tahun yang kebelakang ini, yang namanya pembimbing kemasyarakatan itu justru sekarang jurusannya lebih banyak. Ada yang ilmu Oh komputer, ilmu iya. komunikasi dan sebagainya. Jadi kalau waktu pas 2017 itu bukaan cukup banyak, itu 700 se-Indonesia gitu. Tapi siap ditempatkan di mana saja gitu. Jadi Oh gitu ya. alhamdulillah, akhirnya saya, maksudnya kan dari awal memang di Jogja, terus akhirnya sekarang jadi jadi tugasnya di Kalimantan Barat gitu. Jadi kan mengenal Indonesia kan jadinya. Iya benar. Jadi prinsipnya Jadi ya nggak kalau saya jauh-jauh. sendiri sih dimanapun kita ditempatkan ya setiap jengkalnya itu adalah tanah air Indonesia tercinta dan tentu saja harus kita perjuangkan bersama-sama. Iya, udah bener banget nih ya. Oke, next nih ya, mungkin teman-teman nanti penasaran, silahkan mengulas balik tentang Mas Roni ini, beliau dari Kemenkumham, mungkin juga dari peserta kita ada yang bergabung di Kemenkumham juga, udah yang lamar di sana, mungkin nanti kita bisa sharing, kalian bisa tulis di line chat komentar kita, nanti saya akan bacakan dan saya langsung minta tolong Mas Roni untuk menjawab. Nah, untuk pembicara kedua kita yang cantik ini, yang membuat segar sore ini ya, ada Mbak Novia Fajarwati, beliau ASN Bappenas. Nah, bocoran nih teman-teman, ternyata ASN Bappenas ini susah banget seleksinya dan berdarah-darah banget. Mungkin teman-teman penasaran ya, gimana proses Mbak Novia sampai ke tahap ini. Monggo Mbak Novia, mungkin bisa sharing bersama kita semua. Ya, makasih Mbak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama kali ya Mbak, jadi kebutnya itu CPNS itu 2 kali. Jadi di tahun 2017 ya, 2017 sama 2018. Nah, baru yang tahun 2018 nih Mbak bisa tembus gitu kan penerimaan di 2019. Sama aja perjuangannya mungkin sama juga sih sama teman-teman yang lain di kementerian yang lain gitu. Cuman memang di Bappenas ini dia SKB-nya itu ini Mbak ada 3 tahap gitu. Jadi itu yang sedikit membedakan di mana kita di setiap tahapannya itu ada sistem gugur gitu. Kalau sharing-sharing dulu saya gagal gitu di SKB tahap pertama itu udah gagal gitu karena mungkin kaget kali ya baru lulus gitu kan. Kagok, iya benar. Terus paling persiapan mepet dan lah fokus ke SKD gitu kan. Terus masuk ke SKB-nya itu TPA itu saya mungkin kurang prepare. Jadi bener-bener langsung udah cut gitu, udah nggak bisa lolos lagi ke tahap selanjutnya. Baru sih tahun keduanya gitu dapat dari senior gitu. Gimana sih apakah caranya biar tembus TPA-nya lah paling enggak gitu, biar tahu gitu rasanya tahap selanjutnya itu kayak apa sih gitu. Itu baru di percobaan kedua gitu Mbak, baru bisa lolos tuh gitu. Iya. Jadi sebenarnya Mbak Novia kok bisa ya? Saya baru tahu nih ternyata teman-teman sampai 3 kali di SKB itu gimana gitu ya? Kok bisa 3 kali? Emang ada proses atau perbedaan soalnya? Misalnya pertamanya mungkin tentang psikotesnya atau seperti apa gitu Mbak Novia di tiap tahap SKB-nya itu? Iya Mbak, jadi kalau di Kementerian Bapak itu tahap pertama itu ada TPA Mbak.
TPA dulu, nanti kalau sudah passing grade lolos gitu. Kebetulan di tahun saya itu kan 565, tapi di peraturan tahun ini itu 550 gitu. Jadi asalkan teman-teman itu lolos dari passing grade yang telah ditentukan, itu baru bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu psikotes Mbak. Ini kalau di tahun saya dulu psikotes plus FGD ya. Jadi nanti di situ baru ditentukan hasilnya, ada yang direkomendasikan, ada yang dipertimbangkan, dan ada yang tidak direkomendasikan gitu Mbak. Jadi untuk beberapa peserta yang tidak direkomendasikan ini memang nggak bisa untuk lanjut ke tahap SKB tahap 3 Mbak. Jadi tahap 3-nya itu nanti kita ada presentasi, semacam presentasi gitu, dan juga wawancara Mbak. Jadi seperti saya ngelihat tahapannya ini kayak ini ya, maksudnya di awal kan nggak tahu nih mungkin ada tahapan seperti itu, pas masuk ya Allah ini gimana ngelewatinya, tapi alhamdulillah syukurnya Mbak Novi pasti punya trik-trik dong kenapa bisa sampai sejauh ini, termasuk psikologinya dan lain sebagainya. Nah teman-teman mungkin penasaran, silahkan yang mungkin ngambil Bapenas juga bisa banget kalian kirim pertanyaan kalian untuk Mbak Novi di line chat kita, dan nanti akan saya bacakan. Nah, saya ingin menyapa pembicara ketiga yang santai banget kayaknya tadi nih, padahal udah rapi ya beliau ya. Mas Jarjis Fadri, beliau dari kota Aceh ya, Banda Aceh ya Mas ya? Aceh besar kita kantornya, Mbak. Oke, ya Mas Jarjis, beliau ini merupakan ASN dari BKN 2019 teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman mau nanya seputar BKN, jadi kayaknya Mas Jarjis sudah setahun ini lumayan menguasai lah ya, bisa lah ya untuk memberikan informasi kepada teman-teman. Mungkin sedikit aja nih Mas Jarjis, gimana sih cerita Mas Jarjis, kemudian pengalaman Mas Jarjis selama mengikuti seleksi CPNS dengan formasi BKN. Monggo Mas. Ya, saya nggak jauh beda sama Mbak Novi ya. Cuma bedanya tahapannya aja ya. Mbak Novi mungkin lebih berat ya tahapannya tadi ya, udah kita dengar. Dan kalau kami di BKN itu kemarin, kami dari seleksi administrasi, terus SKD, SKB. SKB-nya dibagi dua, ada tahap wawancara, psikometri, sama bidangnya juga. SKB-nya kita di sini. Nah, kalau perjuangannya ya nggak tahu ya, kayak Mas Ronai tadi mungkin kalau saya karena kepepet udah mau nikah juga. Curhat ya. Jadi Oke. Iya, jadi mungkin doa istri sih Mbak, doa istri, terus doa orang tua, terus mungkin doa warga kampung kali ya, udah nggak sanggup lagi lihat mungkin. Aduh, ini mungkin ada yang senasib ya sama Mas Jarjis. Jadi intinya memang seleksinya SKB dulu ya, baru SKD, kemudian wawancara ya? SKD dulu, SKD, SKB. Iya. Sudah itu aja? Terus wawancara. Wawancara, oh iya, tempat wawancara juga. Oke, baik teman-teman yang penasaran ya atau yang juga mengambil BKN kayak Mas Jarjis bisa banget untuk memberikan pertanyaan di bawah. Kemudian saya coba kembali lagi ke Mas Rona ya. Sebenarnya namanya Mas Roni, tapi nama kerennya di tempat kita Mas Rona ya, karena ada dua ya. Enggak, kalau malam Mas Rona ya. Kalau malam ya. Rona kalau malam. Oke, seperti teman-teman ketahui bahwa teman-teman Kemenkumham ini punya sesuatu yang berbeda juga ya dari rekan-rekan yang lain tadi, karena mereka ada kesamaptaan, apa sih namanya ya? Kesamaptaan, bener. Nah, ya, itu seperti apa? Mungkin Mas Roni bisa cerita ke teman-teman sekalian, gimana sih seleksinya? Oke, kalau untuk kesamaptaan itu untuk yang formasi untuk penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian. Jadi itu kan formasi yang bisa, maksudnya yang lulusan SLTA udah bisa daftar di situ gitu. Kebetulan memang jumlahnya cukup banyak. Jadi kalau yang untuk tahun ini penjaga tahanan itu di 3.876. Sedangkan untuk pemeriksa keimigrasian itu ada di 95 se-Indonesia itu ya. Dan itu udah dibagi untuk formasinya pun udah rigid, maksudnya yang dibutuhkan di tiap daerah sudah ada berapa dan sebagainya. Jadi biasanya kesamaptaan itu ada di SKB. Jadi setelah SKB, nanti di SKB-nya itu ada kesamaptaan. Jadi di situ kita ada kayak tes fisiknya, kayak tes fisik gitu.
ada lari, terus ada sit up, push up gitu. Ada beberapa yang maksudnya ada beberapa kemarin juga ada pull up juga, terus lari shuttle run. Jadi kayak dari titik 1 sama ke titik 2 gitu. Jadi dikasih jarak dia mungkin ambil speednya gitu. Nah kayak gitu. Jadi berbedanya di situ. Jadi untuk ini ya, untuk pelamar untuk yang SLTA SMA. Itu sih jadi yang mungkin agak beda sama apa itu namanya dari yang lain ya, maksudnya dari kementerian dan sebagainya, dari yang lain di situ. Cuman ya itu tadi maksudnya itu juga jumlahnya cukup banyak gitu, dan hampir kayaknya tiap tahun juga ada. Kemarin tahun yang lalu juga ada, dan tahun 2017 ada, yang tahun lalu juga ada, yang tahun ini juga ada. Cuman mungkin jumlahnya yang apa itu namanya berbeda gitu. Itu Tapi yang kalau berbeda. Dan untuk ada ini S1 ada Mas, gimana? Kalau untuk S1 S1-nya standar gimana? biasa sih. Kalau Oh, S1 sama ya? standar biasa, cuman kayak SKB ada wawancara saja. Cuman kalau di yang tadi itu penjaga tahanan dan keimigrasian itu di wawancara itu juga dia bisa nampilin keterampilan gitu. Selama keterampilannya masak gitu. Oh, bela Kasih paling diri gampang gitu sih ya? biasa. Banyak paling gampang bela diri lah. Banyak kan bela Iya, iya. diri, banyak kan terus mungkin ada kesenian dan sebagainya itu. Seperti itu. Jadi maksudnya ada nilai lebihnya ketika memang teman-teman punya maksudnya kelebihan atau kemampuan yang lebih gitu. Oke. Cuma memang juara catur ya udah bawa aja papan catur, tantangin aja di situ. Iya, benar. Kan gitu. Jadi emang perlu skill yang lebih ya kalau untuk tamatan SMA ya Mas ya. Betul. Tapi kalau untuk S1 sama aja ya, sama aja. By the way ini Mas Ronay ada nggak yang untuk S2 ya, formasi S2 kalau di Kemenkumham? Ada kayaknya ada kemarin juga ada di formasinya kemarin gitu. Oke. Dan ini kayaknya ada banyak banget pertanyaan, saya kaget ini sekali lihat banyak banget pertanyaan buat teman-teman. tapi ini ya, maksudnya tandanya teman-teman pada antusias sekali dengan kegiatan kita pada sore hari ini. Dan ini ada penanya pertama nih, mungkin buat Mbak Novia ya, dari Nori Sunandar, Direktorat di Bappenas, yang favorit apa ya Kak? Nah, silakan Mbak Novia. Ini kayaknya udah ngelamar ini ya, atau penasaran aja juga boleh. Silakan Mbak Novia, monggo. Iya, ini lihatnya dari yang pas tahun saya ya Mbak, karena kan yang tahun ini itu kebetulan saya nggak bisa masuk ke sistemnya SSCN gitu, jadi nggak bisa ngecek nih direktorat mana yang sekiranya laku keras gitu ya. Tapi di pas tahun saya itu, saya cek itu memang banyak yang 200-an lebih gitu ada di bagian kayak IBAU, jadi kayak inspektorat. Terus di Pusat Data dan Informasi Bappenas itu memang cukup banyak peminatnya sih Mbak, kalau saya cek ya. Itu ada sekitar 200-an sekian gitulah. Tapi sebenarnya karena di Bappenas itu kan untuk formasi sendiri itu termasuk yang lengkap gitu Mbak. Karena kita itu kan sifatnya kayak ada mitra-mitra kementerian lembaga lain gitu ya. Jadi dari jurusan A sampai Z itu ada gitu. Jadi sepertinya nggak yang banyak yang favorit gitu, enggak sih Mbak. Jadi sama aja ya. Ya, mungkin Rata paling ya. jurusan yang umum seperti TI, kemudian akuntansi itu memang peminatnya jauh lebih banyak sih Mbak gitu. Di formasi-formasi direktorat tertentu ya. Oke. Baik, ini next saya coba ke Mas Jargis juga. Ini mungkin teman-teman semua bisa jawab ini ya. Masalah soal matematika ini merupakan polemik banget buat teman-teman pejuang ASN ya, dimana banyak yang gagal di TIU ya kalau nggak salah nih. Bener ya TIU? Ya ampun, saya baru 2018 udah lupa nih. Nah, apalagi saya 2017. Iya makanya udah samar-samar ya. Nah baik teman-teman, mungkin dari Mas Jargis mungkin bisa sharing gimana sih soal matematikanya, apa sih yang sering muncul gitu ya. Apalagi Mas Jargis udah 2 kali ya atau baru sekali? 2 kali. 2 kali. Nah, mungkin punya pengalaman yang berbeda dong gitu. Tapi semuanya 2 kali nih kayaknya ya. Jadi otomatis punya perbandingan antara yang pertama sama yang selanjutnya. Silakan dari Mas Jargis terlebih dahulu. Kalau mungkin secara keseluruhan ya, TIU, TKP, TWK ya. Nah, TIU ini kan sebenarnya kalau menurut saya ya, itu yang sudah kita pelajari dari mungkin TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya ya. Mungkin tuh cuma ulang kaji aja. Terus strategi kita sih gimana kalau memang yang paling susah mungkin
kita kerjakan di akhir agar nggak ganggu jawaban-jawaban yang mudah gitu. Nah, kalau yang TIU di BKN kemarin, pengalaman saya ya nggak nggak terlalu susah, tapi nggak terlalu mudah juga gitu. Cuma buat bingung mikirnya aja. Iya, iya. Nah, lagi-lagi karena kan soalnya diacak Mbak nih, soalnya diacak dan dia memang butuh waktu persekian detik agar kita bisa menyelesaikan satu soal gitu. Nah, pengalaman saya tahun lalu saat ngawas nih, banyak teman-teman hanya terpaku pada satu soal yang susah tersebut. Jadi banyak habis waktu, sehingga nanti TKP terutama itu agak molor. Sebenarnya kan TKP itu kita bacanya rada-rada mudeng juga kan. Ya gitu sih Mbak. Ada puyeng ya. Oke. Nah kemudian ke Mas Ronai, mungkin ada ini kali ya. Mas Ronai mungkin ikut bimbel mungkin atau apa gitu. Mungkin teman-teman bisa sharing untuk soal matematikanya seperti apa sih kok kalian bisa lulus gitu ya. Silakan Mas Ronai. Kalau bimbel, ikut bimbel enggak sih Mbak, tapi cuman baca-baca sama mungkin banyak latihan di internet. Di internet kan sekarang maksudnya kan banyak kan yang untuk latihan-latihan. Kalau 2017 dulu banyak kan tuh deret hitung itu ya. Maksudnya next kalau apa habis angka ini next selanjutnya angka ini dan Oh sebagainya. iya ya deret-deret. Kayak gitu sih kalau masih kalau 2017 ya kurang tahu kalau mungkin di apa itu namanya yang di selanjutnya yang punya Mbak Novi atau Mas Jazri di sini mungkin apa mungkin algoritma XY gitu mungkin ya. Aljabar. Beda lagi ya. Karena 2019 ya. Iya gitu. Okay. Kalau dulu sih maksudnya masih di situ ya, maksudnya matematikanya nggak terlalu gimana, maksudnya umum gitu loh, yang nggak yang harus ngerti banget. Cuman tahu tipsnya, maksudnya atau mungkin tahu alternatifnya. Jadi kayak sumama kayak apa itu deret hitung itu kan tahu alternatifnya. Oh kira-kira dikaliin berapa atau ditambahin berapa dan sebagainya. Itu aja sih kalau yang ini ya. Ilmu kirologi ya. Dikira-kira. Cocokologi. Iya benar. Oke, saya langsung ke Mbak Novi. Ke Mbak Novi mungkin bisa berbagi tipsnya sampai bisa lulus ke tahap yang demikian rumit ya, yang di Bappenas ini. Saya aduh geleng-geleng kepala. Untung saya nggak ngambil itu ya. Dan kemudian saya juga nggak ada jurusannya kebetulan, alhamdulillah. Ya Mbak Novi silakan. Mbak Novi katanya nilai tertinggi loh. Enggak. Oh iya ya. Oh iya ya. Wih. Atau Mas Ronai sebenarnya ya. Merendah ya, merendah. Kalau saya nilai tertinggi, saya penempatannya di Jogja, Mbak. Oh gitu ya. Oh gitu. Bisa memilih ya, bisa memilih. Curhat. Enggak, bukan bisa milih. Karena kan kalau dulu itu namanya kuota itu berdasarkan peringkat kalau 2017. Jadi ketika itu peringkatnya bagus, berarti dan kalau nggak salah di Jogja itu nggak terlalu banyak. Jadi kalau peringkat-peringkat di atas tuh biasanya ngisi di Jogja gitu. Jadi karena peringkatnya lumayan aja ngisinya di sini. Iya benar, ya benar. Lumayan aja alhamdulillah ya. Yang penting ada pesawat kalau saya mah. Yang penting ada pesawat ya. Pesawat cuma 1 jam loh. Kalau dari Jogja ke Pontianak kan, iya kan Pontianak ya, enak. Alhamdulillah, iya benar-benar. Oke, mungkin lanjut Mbak Novi ya. Ya, ini sih paling Mbak yang kalau untuk SKD, saya yakin teman-teman kan udah persiapannya jauh-jauh hari ya. Biasanya tipsnya tuh paling untuk yang hafalan, kayak misal kewarganegaraan itu, kan hafalan kita tuh terbatas ya. Jadi kayak yang penting tuh bikin coret-coret kayak jembatan keledai lah. Yang penting kita tahu apa nih ya inti-intinya dari undang-undang Pancasila itu kayaknya insya Allah udah aman gitu. Tapi mungkin di sini di kesempatan ini saya pengen sharing ke teman-teman nih, ini menurut saya tips paling ampuhnya nih ya, untuk teman-teman yang pengen lolos CPNS Bappenas itu adalah kuncinya di TPA. Karena dari pas tahun saya itu kan dari 159 formasi, itu pendaftar sekitar 6.500 itu yang sampai tahap akhir hanya ada 55 orang. Nah di situ kebanyakan gugurnya itu di TPA Mbak gitu. Nah, untuk bisa lolos TPA-nya, saya ada tips yaitu nanti teman-teman sebelum tes SKB itu bisa langsung cek di webnya koperasi.bappenas. Itu di situ ada tes TPA Mbak gitu. Jadi dulu saya sebelum tes SKB CPNS itu emang udah sengaja gitu ya, ikut tes TPA-nya dulu nih gitu. Biar tapi itu gratis Mbak? Gratis atau berbayar? Berbayar Mbak, karena ini kan nah, kita suka yang gratis soalnya ya kan. Saya tadi mau ikut juga. Iya, mau ikut lagi. Gua sih
dua untuk yang kenaikan jabatan TNI, Polri itu kan butuh TPA untuk Bappenas ya. Nah itu sebenarnya bisa dicoba gitu Mbak. Apa ya, kayak mungkin lebih ke biar tahu aja gitu gambaran soalnya tuh kayak apa. Nah dari situ kan kita bisa satu tahu nih nilainya kira-kira udah di atas pass grade belum ya gitu. Terus yang kedua kita juga tahu mana soal-soal yang kita itu udah menguasai dan soal-soal mana yang belum kita kuasai gitu. Karena kuncinya di TPA atau Bappenas itu adalah apa ya, lebih ke endurance-nya gitu. Jadi lebih ke kita harus fokus banget nih 3-4 jam ngerjain soal, itu nggak bakalan selesai itu soal dikerjain gitu. Jadi mending dikuatin apa yang kita bisa, terus yang lainnya cap cip cup cup gitu aja udah gitu. Gitu. Tebak-tebakan juga ya ternyata ya. Berarti ilmu kirologinya tetap ada ya. Tetap ada, iya. Ini tuh waktunya nggak sampai sih memang. Jadi kerjakan yang benar-benar kita kuasai gitu. Karena kebetulan nggak ada sistem minus Mbak gitu. Jadi Oh iya. jadi saran saya sih sebelum ikut SKB-nya Bappenas itu ikut ya biar lihat-lihat soalnya aja lah gitu. TPA-nya kayak apa sih gitu. Iya, Gitu minimal tahu dulu gambarannya ya. Oke, ya. Mbak Novi. Oke, makasih banyak Mbak Novi. Dan selanjutnya ini kayaknya pertanyaannya langsung ditujukan kepada Mas Jarjis dari BKN ya, tentang wawancara bahasa Inggris. Yang ditanya apa aja? Ini dari pejuang CPNS nih yang nanya. Ini nama akunnya juga pejuang CPNS. Jadi kita harus benar-benar kasih rekomendasi yang benar nih ya. Pejuang loh ini. Ya monggo Mas Jarjis. Jawabnya pakai bahasa Inggris nih, Mas. Aduh. Ya. Iya. Kalau wawancara tentang bahasa Inggris kan itu tergantung sebenarnya siapa yang pewawancaranya ya. Karena pas tahun saya itu kebetulan nggak bahasa Inggris, nggak bahasa Inggris, ya kan. Nah mungkin ada yang bahasa Inggris asesornya, karena kan kami satu orang asesor, satu orang direktur nanti yang akan wawancara. Nah nanti di sana ditanyakan bukan hanya bahasa Inggris ya. Pastinya ada beberapa, terutama pas tahun saya itu tentang radikalisme ya. Mungkin tergantung orangnya juga, kalau orangnya rada-rada gini ya mungkin tentang radikalisme, mungkin kalau rada-rada ganas tentang politik ya. Itu sangat tergantung dari mood pewawancaranya. Kan tapi balik lagi ke kita nih. Kalau kita memang santai, dibawa relax aja, mungkin pewawancaranya juga nanti jadi relax, jadi nggak langsung menjurus ke satu topik gitu. Nah, ketika contoh misalnya ketika dibahas radikalisme di satu kasus gitu, nah mudah-mudahan jawabannya jangan terlalu menyerempet ke kasus tersebut gitu, agak-agak bawa kasus lain biar dia ngejar kasus lain tersebut gitu. Kasus yang kita kuasai ya, kasus yang kita kuasai. Kira-kira kasus yang kita kuasai, tapi jangan yang berkenaan dengan kita ya kasusnya. Iya. Itu curhat namanya ya. Oke teman-teman, mungkin yang baru bergabung, selamat datang di BTS Masuk CPNS. Ini ada OV dari Kalimantan Selatan juga ya, udah bergabung. Ada teman-teman pejuang CPNS ini tadi udah banyak banget dia nanya-nanya. Dan sekaligus satu pertanyaan lagi nih buat Mas Jarjis. Sebenarnya banyak ya, ini dirangkum aja nih. Tentang BKN Aceh, ramai nggak orang luar Aceh yang daftar gitu loh Mas? Mungkin Mas ada gambaran, atau alumninya pada daftar ke sana gitu ya? Sebenarnya kan kalau BKN, kan kami kantor regional ya Mbak, kantor regional 13 BKN Aceh. Nah, kalau masalah ini banyak juga sebenarnya teman-teman, saudara juga. Nah, pelamarnya gimana nih jumlahnya, sebagainya. Kan untuk saat ini kan yang jumlah pelamar tersebut udah dihilangkan. Ini sedikit klarifikasi juga ya Mbak, kenapa dihilangkan. Nah, karena memang ada orang-orang tertentu yang memakai nik-nik palsu yang membuat ujung-ujungnya formasi lamaran tersebut yang awalnya ada yang melamar ternyata pakai nik palsu tersebut, ujung-ujungnya jadi kosong. Nah, makanya salah satu sebabnya dihilangkan hal tersebut. Nah, balik lagi ke tadi, kalau yang BKN Aceh itu kan wewenang pusat. Nah, kami di sini nggak bisa nih akses datanya. Nah, kalau kami instansi vertikal yang ada di sini, 24, bukan instansi vertikal, maksudnya kabupaten kota yang ada di sini, di wilayah kerja kantor regional di Jabar. Dan itu sudah diupdate
selalu sama admin di sini, baik melalui Instagram maupun YouTube itu top bottom selalu di upgrade gitu. Nah, kebetulan saya lagi-lagi nih nggak bisa nyebutin kalau yang BKN Pusat, tapi lumayan lah. Teman-teman saya kalau ditanya ya di mana ya di BKN saya bilang karena saya kebetulan tahunya profesi BKN. Oke, Mas Aceh ya Roni, khususnya. satu penanya lagi dari Mbak Nori Sunandar ini terkait dengan Mas Roni juga. Kalau untuk tahun ini nih, apakah online atau gimana? Atau di tempat masing-masing nih Mas untuk tes CPNS-nya? Maksudnya Kalau gimana ya? yang tahun, maksudnya atau enggak ya? Untuk ini yang di Kayaknya BKN, kalau untuk Mas Jarjit. Mas Jarjit ya di mungkin. BKN, Mbak. Di Mas Jarjit dulu. Gimana, Mbak? Ini Oh ya. tes tahun ini apakah online dari tempat masing-masing atau seperti apa gitu ya? Nah, kalau itu kan kalau yang PNS-nya bisa langsung dipilih, Mbak, sebenarnya. Kalau PNS-nya bisa dipilih baik itu di kantor regional maupun di UPT. Nah, itu ada pilihannya, silakan dipilih. Kalau memang di BKN Pusat ya silakan di BKN Pusat. Kalau dekat sama regionalnya ya silakan dipilih di regionalnya. Ataupun dekat sama UPT-nya ya mungkin ada yang dekat sama UPT Sorong, silakan dipilih UPT Sorong gitu. Gitu sih, Mbak. Oke, Ada secara online di tempat masing-masing. Oke, jadi pas banget ya kita kedatangan Mas Roni dari BKN ini ya. Mas Roni, Mas Jarjit dari BKN ini. Maaf, maaf. Mas Roni ya, yang di atas Mas Arya. Sudah kebalik-balik. Iya, sudah kebalik-balik. Nah, ini pertanyaan buat Mas Roni. Di umur 34 bisa nggak sih masuk Kemenkumham gitu? Silakan Bisa, Mas Roni. cuman ini aja lihat soalnya kantor kan sekarang lagi lockdown. Ya lihat kantor yang buka aja Mas. Kalau masuk Kemenkumham bisa kok. Tinggal deket-deket aja UPT mana itu masuk doang kan. Bukan Iya, daftar iya. kan. Daftar ini apa pertanyaannya? Oh daftar. Tukang Kirain lawak masuk loh Bapak doang. ini. Aduh. Kalau ya tergantung ini kan kalau nggak salah 35 ya apa itu namanya. Asal usianya mencukupi ya bisa-bisa aja sih gitu. Kalau menurut Jadi saya hampir sih gitu. sama lah ya. Hampir sama sama kementerian yang lain. Sama kementerian yang lain kok. Apa itu namanya ya asal memenuhi syarat umur kan nggak jadi masalah. Pasti bisa masuknya. Nggak tahu keluarnya nggak bisa mungkin kalau keluar. Ini ada yang komen nih, stand up komedi katanya. Memang ini alumni stand up ya Mas Roni ini kebetulan ya. Bocoran. Baik, ini untuk Mbak Novi. Saya beralih ke Mbak Novi. Waktu wawancara ditanyain apa aja Mbak Novi. Jadi kayaknya nih ada yang dari ini juga Bappenas juga nih kayaknya nih. Oke. Kalau waktu wawancara ya Mbak, itu lebih ini sih. Yang pertama itu soalnya kita disuruh kayak semacam bikin mind map gitu. Jadi karena mungkin Bappenas itu kan core-nya di perencanaan. Jadi yang pertama itu kita kayak disuruh bikin di kertas A3 gitu. Apa kontribusimu gitu di unit kerja yang mau di-apply gitu. Nah, itu sebagai bahan wawancara di dalam gitu, Mbak. Jadi itu bahannya itu yang pertama kita disuruh bikin apa namanya? Ya. Nah, tapi untuk karena ya kemarin pandemi ya, kemungkinan juga besok secara online juga itu paling biasanya disuruh bikin paparan singkat gitu lah, Mbak. Paparan singkat. Tapi tetap kayak dipresentasikan atau gimana tuh, Mbak? Ini saya sambil ngecek ya, ini ngedrop ternyata. Ya, kalau untuk presentasikannya mungkin tergantung dari pewawancara yang di dalam juga ya Mbak, tapi biasanya sih memang dipaparkan sekilas gitu, baru masuk ke wawancara ininya. Ya biasa sih kayak kerja gitu, lebih ke substansinya iya gitu, ada pertanyaan terkait substansi gitu, ada terkait dengan lebih ke ini juga Mbak, kayak kita itu mau berkontribusi apalah gitu di sana gitu. Tapi bobotnya sih lebih banyak ke substansi kalau ini ya, karena kalau tidak salah itu empat direktur nanti yang akan mewawancarai kita peserta di situ. Jadi nanti masing-masing mungkin punya ini ya apa namanya koridor pertanyaan masing-masing gitu. Kalau dulu saya substansi iya terkait dengan kayak alasan kenapa mau jadi PNS. Nanti kalau mau S2 enggak segala macam itu juga ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu.
Jadi sebenarnya Mbak, kalau kita ditanya yang seperti itu, kira-kira bagusnya kita seperti apa ya ngejawabnya ya? Misalnya kayak, kenapa sih alasan kamu masuk PNS gitu? Itu kan sangat subjektif sekali ya. Kita kan punya alasan masing-masing. Kira-kira yang supaya kita jawab itu dan para pewawancara itu ngerasa ini untuk semua ya, untuk semua narasumber. Supaya ini yang ikut wawancara siapa? Siapa aja sih? Mas Jargis ya kemarin ya. Mas Jargis juga sama Mbak Novi. Ya. Mungkin untuk dua orang dulu ya. Gimana sih kita membuat statement supaya kira-kira penanya kita itu ya monggo aja sama kita gitu loh. Jangan sampai apa yang kita keluarkan justru akan membuat kita justru nggak kepilih gitu ya. Saya sambil ngecas laptop ya. Iya. Ini dulu deh, Bang Jargis dulu ya. Oh iya, silakan. Orang BKN ya kan, orang BKN yang duluan ya, karena duluan tahu kayaknya informasi. Ya silakan. Saya mau nunjuk Mbak Cinta duluan, boleh nggak? Nggak boleh Saya ya? nggak ada wawancara ya. Nggak ada wawancara di Kementan. Iya, iya. Ya, kalau saya kemarin ya jawabnya, kadang kita gini ya, kalau menurut saya, kadang kita mikir nih kalau kita bilang, saya pengen mengabdi untuk negeri gitu, melayani negeri kan, kita selalu terbersit dalam hati tuh, aduh klise jawabannya ngada-ngadain ya. Tapi kalau menurut saya memang, kalau memang niatnya gitu ya silakan jawab gitu dengan case kenapa pengen mengabdi. Misalnya contoh saya lihat orang tua saya ngurus kepangkatan mungkin sulit, makanya saya sangat ingin jadi abdi negara supaya ngurusnya lebih lancar, biar ada orang dalam ya, terserah lah. Biar cari orang dalam. Misalnya itu misalnya. Ya, ya Sejujurnya itu misal. Sejujurnya apa adanya. Ya saya kemarin saya bilang, ya hal utama saya pengen cari rezeki Pak, karena saya memang sebelumnya baru selesai bla 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 dan ingin menikah ini. Oh, jadi ujung-ujungnya bapaknya pun jadi bawa santai aja gitu. Jangan terlalu tegang atau gimana sih. Jujur sih. Ujung-ujungnya bapaknya juga bilang, saya dulu seperti itu juga nak gitu ya. Jadi agak Jadi mencair. sedih ya. Jadi sedih. Jadi nggak tega bapaknya. Oke Mas Jargis, ya jadi intinya kita harus ini jujur aja dengan apa alasan kita, dan tentu saja teman-teman yang mendaftar pastilah punya alasan-alasan yang relevan banget sama apa yang teman-teman inginkan. Oke Mbak Novi, udah ya, silakan dijawab Mbak Novi. Mikirnya udah gitu maksudnya. Kirain Ya silakan Mbak Novi. Pak Bang Jargis tadi ya. Tapi bener sih Mbak, Mas. Tapi bener Mbak, lalu diada-adain gitu ya. Malah jatuhnya kan kayak omong kosong gitu. Jadi mending kalau kebetulan kan saya dulu jurusannya tuh planologi ya gitu. Jadi perencanaan. Jadi emang udah familiar banget gitu sama Bappenas. Saya bilang aja emang dari dulu saya itu kuliahnya ngambilnya perencanaan dan pengennya berkarirnya juga di bidang yang sudah saya geluti gitu, dalam arti yang udah saya pelajari gitu, jadi biar gak melenceng-melenceng banget gitu di implementasi karirnya kan Mbak gitu, paling kayak gitu Mbak ya, lebih ke. Dan kalau untuk jawab pertanyaannya gimana Mbak? Jawab pertanyaan yang tadi, kalau Mbak Novi sendiri jawabnya apa gitu loh, mungkin teman-teman pada penasaran ya, kok bisa sampai lulus gitu. Iya tadi, jadi saya ngejawabnya yang pertama karena memang saya itu lulusan planologi Mbak. Jurusan, oh iya. Kota. Jadi dari awal kuliah tuh Bappenas tuh udah sering disebut gitu di bangku kuliah tuh kayak Bappenas gitu kan. Jadi udah memang pengennya ke sana gitu. Jadi saya memang menjadikan itu sebagai alasan saya kenapa saya termotivasi gitu masuk ke Bappenas gitu, karena memang dunia perencanaan itu saya suka gitu. Apalagi ini kan lebih ke ini ya planning and budgeting juga gitu di Bappenas tuh. Jadi secara nasional tuh kita punya kacamata yang luas. Nggak tahu kenapa seneng gitu hal-hal yang seperti itu Mbak. Dan mungkin untuk tips kalau wawancara yang substansi Mbak, itu ini pahami core-nya Bappenas dulu deh gitu. Kayak misal rencana RPJMN itu sedikit banyak pasti disinggung gitu. Jadi lebih baik pelajari hal-hal yang sekiranya substansi, karena di Bappenas biasanya cukup mendalam Mbak untuk wawancara substansinya gitu. Oke, ini ada penanya juga ini ya, nanyanya ke saya ini kayaknya nih dari Kementan ini ya. Saya Mas Ope dari Kalimantan Selatan ya.
saya ngambil Kementan, formasi peneliti, seleksinya gimana aja untuk SKB. Nah, ini bocoran dari teman saya, kebetulan waktu itu saya lulusnya berdua ya di Kalimantan Selatan, itu satunya peneliti dan saya penyuluh. Nah, yang peneliti ini sama seperti teman-teman tadi, SKD, kemudian SKB. Tapi yang ditanyakan ya lebih banyak ke kalau yang SKB-nya itu kata teman saya ini dia lebih banyak kayak nge-review jurnal-jurnal kayak gitu. Jadi kayak berasa kuliah lagi gitu ya. Terus mencatat misalnya bagaimana daftar pustaka yang baik itu seperti apa, kemudian bagaimana abstrak yang baik itu seperti apa, lebih ke yang seperti itu gitu. Kalau untuk teman-teman di Kementerian Pertanian yang khusus penelitinya gitu ya, Mas OP. Nah, ini ada pertanyaan juga nih lagi untuk yang pejuang CPNS. Mungkin bukan pertanyaan ya, lebih ke penyemangat nih. Teman-teman mungkin punya kata-kata penyemangat nih karena beliau ini sudah 3 kali belum lulus juga ya. Nanti 4 kali dapat payung, harusnya ketiga kali dapat payung ya. Payung cantik. Nah, untuk pejuang CPNS mungkin teman-teman punya apa ya? Kayak satu kalimat kali ya. Gimana sih supaya teman-teman nggak down dengan apa yang sudah teman-teman jalani? Ternyata teman-teman gagal lagi, kemudian tes gagal lagi. Supaya teman-teman nggak down itu seperti apa? Mungkin teman-teman bisa berbagi dari Mas Ronai terlebih dahulu mungkin. Oke. Mbak, kalau buat penyemangat ya, gimana? Maksudnya sebenarnya itu kan kita harus yakin sama kemampuan kita, itu yang pertama. Terus kalau menurut saya sejauh mana itu kayak tadi kan kayak Mbak Novi itu kan dia menyesuaikan banget sih Mbak. Maksudnya bagaimana kita bisa menyesuaikan diri kita sama apa yang kita, maksudnya apa yang kita mau, apa lowongannya yang bagus gitu, atau formasi yang bagus menurut kita. Jadi ketika kita udah punya nilai plusnya di belakang-belakang, dalam artian kayak selama saya ngambil pembimbing kemasyarakatan, sedikit banyak saya kalau pembimbing kemasyarakatan kan kebetulan kan dia juga nangani tentang anak berhadapan dengan hukum. Nah, saya udah punya nih modalnya gitu. Paling nggak saya udah punya modalnya gitu. Saya kebetulan melatih karate gitu buat anak-anak kecil. Maksudnya dari situ kan saya juga cukup memahami bagaimana karakter anak dan sebagainya gitu. Jadi based on seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa semangat dan kita udah punya modal dulu nih, modal buat katakanlah buat ngambil itu. Kayak tadi kan kalau Mbak Novi udah yakin banget tuh, maksudnya kan kalau kita ngelihat, maksudnya kita nyimak kan, maksudnya tahap seleksinya Bappenas kan mungkin nggak semudah dan sesimpel yang lainnya kan gitu. Bahkan kayak ngerasanya, kalau saya ngerasa kayak kalau masuk Bappenas tuh langsung dapat beasiswa S2 tuh kayaknya. Saking maksudnya kayaknya berat gitu lah kalau buat kami ya, maksudnya buat saya gitu kayaknya berat juga nih. Kayak gitu kan, tapi maksudnya dalam artian ya itu tadi apa itu namanya ukur kemampuan aja sih, ukur kemampuan, terus kesenangannya di bidang apa dan sebagainya. Nanti insya Allah ya maksudnya Tuhan pasti kasih jawaban kok gitu atas usaha kita gitu. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, itu apa JKT48 kalau nggak salah ya, atau apa itu? Kocak ya Bapak ini. Oke. Oke, jadi teman-teman ini kita udah 20 tadi sempat menyentuh angka 25 orang yang udah gabung sama kita ya di acara BTS masuk CPNS, bicara tips seleksi masuk CPNS. Dan ini kegiatan kita ini dari Negarawan ya, merupakan kolaborasi teman-teman dari berbagai instansi yang mengerucut, kemudian juga kita buat kegiatan-kegiatan yang positif, tentu saja bisa berbagi dengan teman-teman semua. Nah, tentunya banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kita, dan tadi juga ternyata Mas Ove ini juga sudah 3 kali gagal gitu ya, dan nggak tembus-tembus, dan mudah-mudahan tahun ini tembus ya Mas Ove dan juga Mas Pejuang CPNS tadi ya. Nah, ini ada penanya untuk Mbak Novi dari Mas Pejuang CPNS, dia nanya mulu pokoknya ya, karena memang kayaknya ngambil Bappenas ini ya Mas Pejuang CPNS ini ya. Dan gimana nih TIU-nya seperti apa untuk di TPA Bappenas? Mungkin ada gambaran Mbak Novi gimana sih soal-soal TIU untuk di Bappenas? Oh, oke. Maksudnya TPA-nya itu kali ya Mbak? Iya, TPA. Oh iya. TPA kayak TIU gitu ya. Contohnya tuh TIU kayak gitu. Oh iya. Sebenarnya mungkin pada dasarnya itu hampir sama Mbak. Cuman untuk leveling soalnya mungkin kali ya. Jadi lebih saya merasa itu tadi lebih banyak aja gitu. Soalnya itu lebih banyak yang membuat kita tuh jadi kehabisan waktu kalau dikerjain semua gitu. Jadi makanya tips saya tadi adalah coba sekali aja ikut TPA-nya atau Bappenas gitu. Jadi biar tahu gitu gambaran soalnya. Biasanya itu kan kita itu yang paling cepat dikerjain adalah deret ya. Deret itu kan paling cepat dikerjain. Nah itu mungkin kalau kita paham pola-polanya itu bisa langsung kejawab gitu Mbak.
ada juga yang aljabar, mungkin kan ada juga yang soal cerita, ada juga yang gambaran TPA Bappenas itu yang 3D ya, kalau nggak salah 3D-nya itu juga banyak Mbak, yang apa sih kayak kubus-kubus yang dititik. Oh iya ya, kayak diputer begitu ya. Iya iya. Saya lemah banget Mbak di situ, jadi banyak yang saya skip waktu percobaan pertama. Makanya karena saya udah tahu nih, oh lemah saya di sini, saya cari tips-tips di YouTube, di apa gitu. Caranya biar cepat tuh gimana sih gitu. Nah itu yang saya praktekin. Gambaran soalnya sih seperti itu sih Mbak, maksudnya nggak jauh beda sama TIU, paling leveling soalnya aja gitu yang di upgrade. Agak lebih tinggi gitu ya jadinya. Iya lebih. Level soalnya. Oh, lebih kompleks. Oke. Baik, mungkin teman-teman bisa berbagi nih ya, berbagi bagaimana sih caranya kita memilih profesi ataupun formasi ya. Kalau Mbak Novi tadi kan memang udah dari awal terniat banget dari mungkin kuliahnya memang jurusan itu, mungkin ya. Kemudian juga dari sekian banyak sekian banyak formasi dia milihnya Bappenas karena memang sudah kenal banget sama Bappenas. Nah, untuk beliau-beliau berdua ini ya, yang ganteng-ganteng berdua ini, Bapak Ronay dan Bapak Jargis ini seperti apa nih Pak? Jadi serius ya. Seperti apa memilih formasinya gitu ya. Formasinya seperti apa? Mungkin dari Mas Ronay terlebih dahulu. Gimana sih dari sekian banyak kan hukum banyak banget diminta nih, kok milihnya Kemenkumham gitu? Ya, silakan. Ya, maksudnya kalau tadi sebenarnya kan kalau menurut saya itu lebih ke bagaimana Pak jumlah formasi aja Mbak. Maksudnya jumlah formasi itu juga bisa jadiin apa itu patokan ya, patokan untuk ngelihat apa katakanlah ngelihat ininya. Pertama jumlah formasi, kedua formasi itu butuh lulusan apa aja gitu. Jadi ketika memang lebih spesifik gitu kayak kemarin waktu saya pembimbing kemasyarakatan itu spesifik cuma 3 lulusan gitu. Sedangkan di lain sisi ada sebenarnya analis keimigrasian. Analis keimigrasian tuh jauh lebih banyak daripada si PK, pembimbing kemasyarakatan ya. Kalau di istilahnya PK itu agak nggak enak, cuma pembimbing kemasyarakatan. Iya, bukan saingannya. Formasinya banyak juga, tapi saingannya tapi jurusannya lebih terbuka gitu. Jadi jurusannya lebih banyak gitu. Nah, jadi harus dilihat juga itu. Apa maksudnya kan yang namanya lulusan sekarang lulusan hukum, psikologi, sosiologi aja satu kali lulus kan banyak banget tuh. Iya, kan gitu. Apalagi kalau ditambahin yang lainnya, walaupun katakanlah jumlah formasinya itu tertinggi, cuman kalau perbandingannya katakanlah sama apa itu namanya yang dibutuhkan itu dari, maksudnya lulusan bisa macam-macam dan sebagainya, kurang spesifik juga agak berat gitu. Itu sih kalau saya. Jadi mungkin saya. Nah. Iya, dispesifikin lagi sesuai dengan jurusan kita. Kalau bisa satu aja, misal hukum aja gitu ya, jangan ada psikologi gitu. juga gitu. Nah, gitu. Jadi lebih dikit kan saingannya, harusnya kan lebih dikit. Harusnya, kan? iya. Harusnya lebih. Oke, mungkin ke Mas Jargis. Mas Jargis ini by the way selebgram ya, ternyata banyak banget ini fans-fansnya gabung di kita. Silakan Mas Jargis untuk dijawab. Nih, penonton bayaran nih kayaknya nih. Penonton bayaran. Dari Japri dari tadi ya. Yang ngejar utang nih. Ya monggo Mas Jargis. Ya, kalau dari saya yang pertama itu kalau memang yakin sama diri sendiri nih, kalau yakin nih sama diri sendiri, itu nggak usah lihat saingan, berarti fokus sama diri sendiri aja. Nah, fokus di belajar langsung, milih formasi yang memang disukai gitu, nggak usah lihat saingannya. Nah, yang kedua, kalau kayak saya nih kan nggak yakin sama diri sendiri ya dulu ya. Saya juga nggak yakin. Kayaknya banyak yang nggak yakin deh. Emang ada yang yakin banget gitu. Maksudnya saya tadi dengar pemaparan Mbak Novi kayaknya. Yakin banget. Kalau ada Mbak Novi di situ saya nggak mau jadi saingan. Benar. Saya juga nggak bakalan ini daftar itu kalau Bappenas. Nah, kalau nggak yakin sama diri sendiri, itu kan kita tes SKD nih dulu nih. Fokus SKD dulu, itu kan ada TIU, TWK, sama TKP. Nah, di TIU-nya ketika saya kemarin, ini saya kan rada-rada menghindar matematika ya sebenarnya ya. Jadi, saya pilih jurusan atau formasi jabatan yang persyaratan jurusannya itu nggak ada anak matematika atau hitung-hitung. Contoh saya ekonomi manajemen. Jadi saya nggak mau saingan sama anak akuntansi, takut TIU-nya dia tinggi banget. Iya pasti ya. Karena mereka kan sehari-hari hitung. Sedangkan kita kan sehari-hari bayar. Beda ya, beda. Orang baik ya. Kalau mereka orang perhitungan seringannya ya. Kalau iya, benar. Kalau Mas Jargis kan orangnya ikhlas gitu kan, ya kan? Iya, membayar ya. Gitu.
Karena nggak ada apa-apa jadi ikhlas tuh dibayar. Nah, jadi gitu, eh, pilih jurusan yang sesuai mungkin yang kira-kira nih kita sanggup bersaing sama kita, sama diri kita gitu. Kemarin kebetulan di jurusan saya itu ada jurusan hukum sama psikologi. Satu lagi ada jabatan juga itu ada akuntansinya. Nah, jadi saya milih yang hukum dan psikologi. Walaupun secara psikologi saya mungkin kalah juga ya sama anak psikologi TKP gitu. Iya benar. Tapi ini Nah, mau jadi nggak mau ya, kira-kira gitu lah, Mbak. mau nggak mau milih Mau itu. nggak mau ya, ya perjuangan hidup lah, Mbak. Ya, gitu Iya lah. benar banget. Dan mungkin teman-teman bisa kasih ini ya tips-tips buat lolos seleksi ya. Sebenarnya kan teman-teman udah pada daftar nih kayaknya nih. Tapi mungkin ada yang galau keterima nggak seleksinya atau seperti apa. Mungkin teman-teman bisa kasih tips gimana sih untuk menyusun draft itu sedemikian rupa supaya nggak ada yang ketinggalan dan lain sebagainya. Mungkin juga ada pengalaman teman-teman yang menarik saat seleksi administrasi. Mungkin saya minta dari Mbak Novi terlebih dahulu. Eh, kalau untuk administrasi, sebenarnya saya rada-rada lupa juga sih, bahkan udah lumayan lama ya. Tapi 2019 padahal ya. Oke, Ya. ya udah 2 tahun nih. sebenarnya kalau untuk Iya. administrasi itu, yang penting itu yang penting minta itu kita sediakan. Dalam arti gini Mbak, kemarin tuh teman saya ada yang TOEFL, syarat TOEFL gitu ya. Tapi ini non Bappenas ya. Ini non Bappenas, apa namanya, dia dimintanya kan scan warna gitu. Tapi dia kebetulan ininya tinta hitam gitu. Dan itu sempat dianggap palsu gitu. Padahal beneran asli gitu kan. Hal-hal yang minor seperti itu kan sayang banget ya kalau sampai menggagalkan kita di tahap administrasi gitu. Tapi untungnya pas masa sanggah itu dia bisa diperjuangkan gitu. Dan sekarang alhamdulillah udah di DKI gitu. Jadi hampir aja nggak lolos cuman gara-gara salah scan warna gitu, salah scan warna. Iya. Jadi memang kalau dari segi administrasi itu seminor apapun apa yang diminta itu harus kita penuhi aja gitu. Itu aja mungkin Mbak kalau untuk tips administrasinya. Tadi pengen nambahin bentar yang Mas Ronai tadi katakan ya. Jadi maksudnya kalau kita pilih jurusan yang kalau bisa tuh jangan banyak slash-nya gitu ya Mas. Yang tunggal lah gitu. Kita pemain tunggal. Iya. Tapi bisa juga Mbak, misal kita ada saingannya nih gitu. Misal pilihannya adalah planologi lawan akuntansi gitu, atau planologi lawan teknik sipil gitu. Nah, kita bisa cari cara, kita lihat dulu nih di satu kementerian itu, akuntansi ini dia kesebar ke berapa formasi gitu. Terus Wah, berat banget ya kalau orang perencanaan ini. Saya nggak sampai ke sana loh mikirnya bener. Beda ya, Mbak, beda ya. Mbak Novi itu udah Beda. tahu kok. Besok mau makan apa aja dia udah tahu loh. Kita kan Iya, masih udah. bingung. Beda ya, beda. Kita Beda udah ya. masih bingung. Kalau kita nggak tahu makan apa besoknya, Mas. Nggak tahu Mas. Kita masih bingung. Waduh. Iya. Buat nanti malam aja kita masih bingung saya. Curhat ya Bapak. Oke, lanjut Mbak Novi. Ya, jadi sebenarnya itu kenapa? Karena itu bisa main peluang gitu, Mbak. Jadi kayak kita tuh tahu, oh anak akuntansi lawan sipil gitu. Kita pilih yang mana ya? Kalau memang akuntansinya kesebar ke 7 tempat gitu, terus sipilnya cuma 2 tempat ya, mending kita lawan akuntansi gitu kan. Karena dia banyak pilihan yang lainnya gitu. Ya, contohnya tuh simple gitu sih Mbak. Maksudnya hitung-hitungan ya cocok logi lah gitu. Tapi mungkin itu tips juga ya gitu buat teman-teman yang baru mencoba tahun ini gitu Mbak. Oke, Mbak Novi. Iya. Jadi emang beda ya teman-teman ya. Kalau Mbak Novi mungkin sudah pengalaman perencanaannya luar biasa. Jadi dia sampai mendetail banget sampai sebaran jurusan yang diambil nih apa aja. Buat Itu apa? beneran saya nggak kepikiran banget. Peta persaingan. Iya, mungkin presentasi teman-teman yang seleksi seperti apa tuh udah terencana sedemikian rupa. Jadi gitu ya teman-teman sekalian ya. Dan untuk yang baru bergabung, silakan juga yang ingin bertanya, kemudian juga ingin mungkin sharing pengalaman juga boleh bersama kita, tapi di line chat kita ya. Nah ini ada Mbak Soraya mau nanya nih katanya, untuk diwawancara mungkin ke Mas Jarjis ya. Untuk pertanyaan yang menjurus ke kompetensinya ada nggak gitu, misalnya kerjaan di jurusan yang atau bukan prodi sih, apa namanya nih, jurusan di formasi yang kita ambil itu apa gitu, kemudian kompetensinya seperti apa, ada nggak pertanyaan-pertanyaan mengarah ke sana? Mungkin dari Mas Jarjis terlebih dahulu. Ya, kemarin ketika saya itu ada pertanyaan dari salah satu asesornya ya. Sebelumnya kita udah jelaskan kan, kita maksudnya udah pernah kerja,
atau ketika kuliah kita ngapain aja, mungkin ada organisasi. Nah, mungkin di sana mereka nyari-nyari celah buat nanya yang tentang kompetisi tadi. Kompetisi ya? Kompetensi. Maksudnya kompetensi Oh, yang kita ambil. kompetisi. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau yang tadi kompetisi ya saya pikir kompetensi. Kompetensi Nah, ya. kalau kompetensi udah pasti. Kalau kompetensi kan udah pasti. Selain di SKB tadi kan di wawancaranya juga ditanya. Selain latar belakang jurusan, juga pengalaman kerja. Maksudnya, kenapa kita memilih jabatan ini gitu? Apa sih keuntungan negara nih buat memilih kamu jadi ASN di jabatan ini gitu? Apa efeknya gitu? Kalau nggak ada perubahan ya ngapain milih kamu? Kira-kira gitulah kejam. Kan rada-rada dijatuhin dikit ya. Iya. Iya. Mestinya jawaban kita mesti agak diplomatis gitu ya, agak yang saya Iya. akan begini-begini gitu ya. Ya mungkin bahasa kasarnya ya rada-rada munafik dikit ya. Rada-rada ngayal dikit ya, halu-halu gitu ya. Iya. Oke. Tapi kalau Anda memang orangnya seperti itu ya insya Allah lulus lah. Nggak perlu jadi munafik, jadi apapun insya Allah lulus lah. Oke. Mungkin yang teman-teman yang ngetes yang psikologi, saya rasa memang benar-benar orang psikologi ya. Jadi kalau kita bohong juga mungkin ketahuan. Iya. Karena saya nggak pernah ngalamin, mungkin iya nggak sih dari psikologi juga kan Iya. biasanya. Iya, secara psikologi karena saya pernah buat pernyataan apa gitu saya lupa. Dia bilang kami kan ada peta jabatan juga ya yang kebetulan mereka juga yang ikut ngerekrut gitu ketika kami tes peta jabatan baru-baru ini. Nah, jadi beliau bilang kamu kayaknya kurang cocok kayaknya di formasi ini gitu. Tapi saya nggak bilang kurang cocok, tapi mereka kayak Anda sepertinya memang kurang cocok. Ya mungkin karena dari kata-kata kita, pilihan kata kita, senang atau sedih, kebanyakan sedih itu bisa jadi kebanyakan nggak bahagianya berarti ya kurang bahagia mungkin di kantornya atau gimana. Iya. Bagaimana membahagiakan orang lain ya? Iya, bener banget. Jadi curhat. Oke. Kok jadi surat? Mungkin saya ke Mbak Novi juga, yang di Bappenas kan pakai wawancara tadi ya. Jadi ada nggak sih disinggung masalah kompetensi dari apa yang kita lamar tersebut gitu? Iya Mbak, yang mungkin kalau tadi kan saya nyebutnya substansi, itu maksud saya adalah kompetensi yang kita lamar gitu. Jadi kalau iya. kemarin kan kebetulan di Direktorat Perencanaan Pendanaan, nah itu setelah saya kepo-kepo kan dia tuh ngurusin tentang pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, sukuk kayak gitu. Nah itu udah saya pelajarin duluan tuh. Jadi ketika ditembak soal-soal ataupun pertanyaan-pertanyaan yang nyinggung wawasan luas terkait substansi, itu kita udah bisa jawab gitu. Jadi pasti ditanyain sih Mbak untuk kompetensi. Jadi lebih baik fokus sama formasi yang kita ambil, terus dikepoin aja lah itu web-web Bappenas itu insya Allah banyak yang bisa diambil ininya, infonya gitu. Oke, lumayan banget ya antusias teman-teman juga yang udah bergabung di acara N-Talks episode 2 kali ini. Mungkin saya ke Mas Roni nih ya. Kira-kira Mas Roni satu kali gagal ya, kemudian lulus, itu persiapannya berapa lama? Atau setahun dari kemarin pas nggak lulus sudah siap-siap deh ya, untuk tahun depan atau seperti apa? Mungkin Mas Roni bisa berbagi. Enggak juga sih Mbak. Maksudnya kan kita juga punya kerjaan yang lain. Mungkin saya kurang, kalau detailnya kurang ini juga. Kurang ingat ya, udah lama banget 2017. Saya bahkan daftar di mana aja saya udah lupa tuh 2017. Iya. Enggak, maksudnya jadi kalau persiapan tuh masalahnya mungkin ya lebih efektifnya, maksudnya bagaimana kita bisa ngatur waktu efektifnya gitu. Maksudnya jam berapa benar-benar kita bisa fokus dan sebagainya. Mungkin lebih ke situ sih Mbak. Maksudnya bukan maksudnya durasi dan sebagainya, cuman bagaimana kita bisa memetakan, termasuk bisa memetakan kayak tadi, maksudnya kayak punya saya pembimbing kemasyarakatan tuh ngapain aja lah. Ya, maksudnya yang dipelajari ya di sekitar situ, maksudnya undang-undangnya apa aja dan sebagainya, peradilan anak dan sebagainya itu sih gitu. Jadi tapi ada limit waktu nggak? Ada limit waktu nggak? Maksudnya limit waktu bagusnya ya sekitar sekian bulan sebelum ini kita menghafalnya atau seperti apa? Kalau limit waktu enggak sih, mungkin ya biasanya kan kita juga ngatur waktunya sama pengumumannya ya kan, pengumumannya formasinya kapan dan sebagainya kan kita baru bisa nentuinnya di situ ya. Jadi
kan ini kan juga kayak formasi yang dibuka apa aja dan sebagainya itu kan juga nggak jauh, maksudnya nggak jauh-jauh, nggak dari 1 tahun yang lalu kan nggak kan gitu. Iya, iya. Jadi mungkin itu, jadi ya di manage saja mungkin dari waktu bagaimana kita udah bisa apa itu namanya, udah ngerti kita mau daftar apa dan sebagainya itu sih. Jadi jadi kita bisa atur apa belajarnya bagian apa aja, belajarnya fokus yang di mana aja dan sebagainya itu. Tapi mungkin kalau di SKB-nya nggak masalah ya, mungkin kalau SKB kan maksudnya mau SKB formasi apa aja sama gitu kan. Iya, Kalau iya. SKB formasi apa aja sama gitu. Tempat saya juga waktu wawancara pun seperti itu, maksudnya ditanyain juga, maksudnya pembimbing kemasyarakatan seperti apa dan sebagainya, kira-kira kalau kerja mau seperti apa dan sebagainya gitu sih. Itu Mbak. Oke. Jadi diatur waktunya aja sih, efektifnya gimana gitu. Kalau Jadi, juga banyak kembali belajar, lagi. banyak lupa kan. Enggak sih, Iya. bercanda saya. Mungkin kembali lagi kita mengenal diri kita sendiri. Kalau Mbak Novi tadi kan benar-benar. Ya, benar. kalau Maksudnya Mbak merasa Novi tadi, cukup itu juga butuh loh, Mbak, kayaknya. iya Maksudnya benar. jangan sampai Sampai maksudnya kapan kita ini juga berakhir ya? jadi jangan sampai overthinking juga. Wah, jangan-jangan yang keluar ini. Saya waktu ujian itu malah salah semua loh. Maksudnya salah semua itu cara belajarnya gitu. Oh Jadi iya, gitu. iya. Jadi waktu saya kira ketika maksudnya saya SKB itu apa maksudnya harusnya wawancara itu saya masih belajar materi itu. Gitu. Saya kira maksudnya kan kalau kita kan maksudnya udah harus ngerti gitu. Maksudnya Iya, sistemnya seperti apa. Kalau dulu kan di SKB saya kan juga ada CAT-nya gitu. Ada CAT-nya dulu baru ada wawancara gitu. Jadi saya sempat salah itu waktu itu. Jadi sempat salah belajar, cara belajarnya sempat salah. Jadi harusnya sudah wawancara saya masih bahas materi gitu dan sebagainya gitu. Itu sih cuman Oke. ya mungkin ya rezeki-rezekian juga ya, maksudnya rezeki dari Allah masih bisa dapat di sini. Masih bisa lulus, benar-benar Ya, sekali. masih bisa. Mungkin Mas Jargis juga bisa berbagi gimana nih Mas, persiapannya berapa lama sampean bisa jebol di BKN gitu ya? Buat buat doa bersama gitu-gitu. Iya, iya mungkin ada pengajian gitu ya, pengajian beruntun gitu ya. Ngaji, iya. Potong sapi, potong Berminggu-minggu, kambing gitu. Iya, benar. Iya, iya. Ngelarung Mas. Jangan lupa ngelarung apa gitu. Larung. Biar sialnya hilang. Terniat ya, terniat persiapannya ya. Monggo Mas. Nah, jadi gitu. Nah, kalau persiapan sih sebenarnya kan kita kan ketika tahu formasi itu kan kita nggak tahu waktu kita melakukan persiapan itu kita nggak tahu nih formasi apa yang keluar nih yang bakal keluar gitu kan. Jadi sebenarnya kita udah nyiapin diri dari sebelum-sebelumnya tuh ya kayak kegiatan sehari-hari. Misalnya contoh kebetulan saya suka sejarah gitu, baca-baca sejarah. Nah, di TWK itu ada banyak rupanya yang kita baca sana sini itu ada yang mengerucut begitu, ada yang keluar begitu. Nah, kalau kayak Tiu, kayak Mas Ronai tadi, kalau saya ya online beli buku-buku online ya yang ternyata kadang tidak bermanfaat begitu setelah beli gitu. Efektif. Kadang nggak dibaca semua mungkin ya. Nah, yang paling penting sih sebenarnya ketika SKD itu saya sering lihat pas tahun lalu ketika ngawas itu bahkan karena terlalu tegang ini mohon maaf ya ada yang buang air kecil gitu di kursinya ketika kami kan persesi itu. Nah, kami keluar gitu. Sebenarnya kan mungkin dia udah belajar udah terlalu berat gitu, beban di ininya udah terlalu berat sampai. Nah, hal-hal gitu sebenarnya yang harus diantisipasi juga di luar kita yang harus belajar penting, sangat penting belajar, tapi kan mental itu kayaknya lebih penting sih sebenarnya, karena saya lihat banyak juga yang mentalnya bagus tapi secara ini enggak ini tapi lulus gitu. Iya, Tapi Mas iya. Jarjis yakin itu benar-benar air seni, Mas? Atau mungkin air minum Atau air kali mata, gitu. atau air mata Iya, gitu. air mata gitu. Ataupun keringat ya nurun dari belakang sampai ke kursi ya. Aduh. Atau lagi bosan mungkin. Nanti tahun ini bakal kita teliti lagi Mas, nanti kita kasih ke BPOM nanti biar dicek takarannya. BNN dulu aja, Mas. Jangan-jangan narkoba dia. Wah, beda ya kalau anak Kemenkumham ini ya, arahnya tuh beda. Beda, arahnya beda, Mbak. Iya benar. Mungkin ini ya, teman-teman mungkin bisa tahu ya dari tadi Mas Jarjis cerita, beliau ternyata udah ngawas nih ya. Jadi kita hati-hati, jangan-jangan teman-teman di sini yang gabung nanti pengawasnya Mas Jarjis ya. Tapi kalau pengawasnya kayak Mas Jarjis, ya, nggak
pasti pesertanya nggak tegang lah ya, insya Allah. Atau mungkin teman yang sampai apa tadi di celana gitu ya, itu mungkin karena pengawasnya ya, pengawasnya yang serem atau seperti apa? Jangan-jangan ya. Mungkin karena datangnya kan awal Mbak, datangnya kan harus awal jam 7 teng itu udah harus ada di tenda, kan harus ada administrasi lagi. Mana sekarang kita lagi kondisi gini kan mungkin ya dari rumah, dari mana mungkin dia perjalanan jauh dari hotel. Nggak sempat. Jadi buru-buru kan. Ya ada bahkan yang hampir pingsan gitu-gitu kan. Sebenarnya hal-hal yang gitu yang buat sayang ya, mungkin dia udah ikut bimbel tapi ujungnya bahkan sering kejadian itu dia telat Mbak, nangis-nangis, guling-guling, sampai guling-guling pernah ada minta ikut gitu. Karena sebenarnya dia mungkin udah ngorbanin apa aja, mungkin di belakangnya kan kita nggak tahu, sedih juga sih sebenarnya. Tapi nggak bisa masuk Jadi ya. Mas Ronay bisa ikut guling-guling gitu. Oke. Nanti suruh masuk Kemenkumham aja Mas kalau gitu Mas. Gak apa-apa, boleh kok. Kan UPT-nya banyak tuh. Kalau di Kemenkumham kan memang disuruh guling-guling ya. Masuk doang. Oh iya benar. Benar. Oke, mungkin saya ke Mbak Novi untuk pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita juga ini jam 18.11, mungkin Mbak Novi bisa ini ya memberikan jawaban tadi ya, gimana persiapannya? Persiapannya sebenarnya jujur jangan terlalu ngoyo. Bener yang dikatakan ini mas-mas senior berdua ini jangan terlalu ngoyo gitu. Biar karena materi SKD itu kan luas banget ya Mbak. Jadi kalau misal ngoyo itu malah jadi kebeban sendiri. Jadi lebih baik menurut saya sih teman-teman cicil aja lah sejam gitu kan. Refresh materi dikit-dikit aja gitu. Dan lebih efektif untuk sering latihan soal kali ya Mbak, daripada hafalan gitu kayaknya kebeban gitu nantinya. Dan yang paling utama adalah doa sih Mbak, doa orang tua ya. Dalam arti ini doa orang tua pasti. Saya tuh awalnya juga CPNS ini nggak yang serak-serak banget gitu awalnya ya, tapi karena mungkin keinginan orang tua, doa dari ibu gitu, doa dari bapak itu, dan mungkin udah rezekinya di tahun itu gitu kan, itu diperlancar. Jadi kayaknya lebih ke situ juga sih Mbak. Itu ya intinya ya, benar-benar banget. Jadi ini ada yang nanya nih, Mas Jarjis mungkin penasaran kenapa sih waktunya dibatasin gitu ya, kenapa nggak sehari semalam? Itu kasihan juga yang ngawasin ya, apalagi kayak Mas Jarjis yang sibuk banget ya. Ini ada yang komen nih, Mas Junius Diko. Kenapa sih dibatasin? Kayaknya maksudnya nggak dibatasin, kayaknya ngobrol kita sekarang kayaknya bukan? Enggak, ini apa namanya? Oh mungkin mau ngobrol sekarang atau tesnya ya? Doa orang tuh. Oke, Mas Junius Ziko, maksudnya tesnya atau seperti apa kegiatan kita sekarang harus dibatasin? Maunya ngobrolnya lama-lama gitu ya sama Mbak Novi mungkin ya? Karena mas-mas ini kayaknya. Mas Junius. Iya. Oke teman-teman sekalian. Iya. Itu udah ada Mungkin- istrinya kayaknya Mas Junius Ziko itu. Iya. Ingat benar. istri Mas, ingat istri. Iya, mungkin saya minta closing statement aja nih dari Acaranya mungkin para narasumber acaranya. ya. Iya, saya minta langsung closing statement dari para narasumber. Ya mungkin yang pertama dari Mas Ronay terlebih dahulu. Mungkin buat teman-teman para pejuang, ada 32 peserta hari ini yang hadir ya. Mungkin bisa memberikan sedikit sesuatu yang ringkas dan padat yang tentu saja mengena buat teman-teman sekalian. Kami persilakan. Oke, apa itu namanya mungkin yang harus kita garis bawahi yang pertama adalah itu tadi, maksudnya yang pertama adalah doa. Maksudnya kan kalau saya kan ridho ibu gitu, biasanya kan paling deket kan seperti itu kan gitu, karena maksudnya ridho orang tua gitu. Jadi karena kan yang namanya kerja PNS itu kan nggak selalu di tempatnya, maksudnya nggak selalu dekat dengan orang tua dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin lebih ke bagaimana kita bisa atur manage itu tadi, mental dan sebagainya, kemampuan. Mungkin ya itu tadi, terlalu ngoyo juga nggak terlalu bagus gitu, terlalu ngoyo nggak, tapi juga santai-santai aja juga nggak bakalan berubah gitu kan, cuman itu aja. Jadi dalam artian gimana kita bisa mengukur upayanya sebagaimana dan sebagainya, istirahat juga harus cukup dan sebagainya biar tetap fit gitu. Jadi nggak sampai kejadian kayak di tempat Mas Jarjis itu gitu, kalau benar-benar fit kan gitu. Itu sih Mbak kalau dari saya gitu. Tetap semangat, jaga ininya ya. Jaga imun ya, jaga imun dan jaga iman. Jaga imun dan jaga iman. Benar-benar. Ini ada yang ini Ada yang bilang, Mbak Oktiva, iya Mbak Oktiva. nah Iya, itu nikah dulu ya. nikah dulu biar doanya Oke. double. Mungkin. Iya benar. Mungkin saya langsung lanjut ke ini ya, mengingat waktu saya langsung lanjut ke Mbak Novi dulu. Kami silakan.
Ya, kalau dari saya benar yang dikatakan Mas Ronai tadi. Paling tambahannya lebih ke ini aja Mbak, konsisten gitu. Konsisten apa yang teman-teman pengen tuju, apa yang teman-teman pengen usahakan itu eh, konsisten aja karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Untuk orang tua itu paling penting juga. Dan jangan sepelein hal-hal minor di seleksi administrasi yang akan ditutup tanggal berapa nanti Mbak? 26 ya? 26 ya? Iya. Tetap awal banget untuk kalian melanjutkan perjuangan gitu. Oke, makasih Mbak Novi. Iya, lanjut Mas Jarjis, gimana Mas? Kalau saya, tadi udah ya, maksudnya sedekah itu penting, doa restu orang tua, istri, apapun mungkin calon istri itu penting. Nah, mohon maaf kepada orang-orang yang udah disakiti mungkin. Iya, Nah, terus yang nggak kalah, ya? yang nggak kalah, yang nggak mau naik kalah haji. penting sebenarnya, yang nggak kalah penting sebenarnya kan nggak semua orang punya uang gitu. Nggak semua orang punya uang, nggak semua orang punya temen yang pinter TIU, TWK, nggak semua orang punya temen yang kerja di Bappenas, di BKN, Kemenkumham, dan di Kementerian Pertanian, tapi semua orang punya waktu gitu. Jadi manfaatin waktunya benar-benar dan ya pokoknya sebenar-benar mungkin dan harus detail gitu. Jangan banyak, saran saya jangan banyak mendengar informasi, cukup baca panduan. Kalau memang kurang ngerti ya sesuai alurnya, jangan dengar informasi sana sini jadi bingung. Dan yang paling penting sebenarnya mengabdi nggak harus di PNS sih. Kalau menurut saya ya, mengabdi nggak harus di PNS, bisa di mana aja sih. Enjoy aja ketika ujiannya ya, di bawah santai aja, nggak perlu tegak. Gitu sih Mbak. Beda kalau orang BKN ya, emang setiap tahun ngadapin orang yang tes CPNS ya, mau nggak mau kata-katanya juga mengarah ke sana, tenang aja gitu ya. Mengabdi bukan hanya kepada PNS aja, banyak banget cara kita mengabdi. Benar ya. Baik teman-teman sekalian, karena waktu juga ini ya, sebenarnya kita pengen cerita banyak karena memang narasumber kita luar biasa seru-seru banget pada kesempatan kali ini, tapi waktu memisahkan kita tidak apa-apa ya. Ini di Wita sudah 18.17 di sini. Mungkin teman-teman di Aceh nanti ya agak lama ya Udah buka puasa ya Mbak Sinta? telat buka puasanya. Baik, mungkin sebagai penutup ini teman-teman saya mengingatkan kembali bahwa kita akan penutupan ini 6 hari lagi. Jadi teman-teman benar-benar kata Mbak Nopi tadi diiniin banget, diurut banget dan disesuaikan banget apa-apa yang diminta ya sama tempat yang akan dituju tersebut. Kemudian juga jangan lupa, ya maksudnya jangan sampai limit banget gitu ya di akhir-akhir nanti teman-teman submit tiba-tiba down gitu ya servernya. Jadi kalau bisa ya dari sekarang udah nyicil dulu gimana gitu loh sampai kelar semua pemberkasannya. Baik, untuk ini ya saya mungkin ingin memberitahu kepada teman-teman bahwa di Negarawan ID ini memang kita sering banget ngadain yang kayak gini, namanya N-Talks ini. Selain podcast kita juga ada ngobrol seperti ini, live stream, live Instagram, dan tentu saja ke depan masih banyak lagi cerita-cerita seru, masih banyak lagi pengalaman-pengalaman seru yang akan kita bagi yang tentu saja bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung di negarawan.id jangan lupa langsung follow Instagram kita, nanti akan banyak informasi-informasi yang sangat bermanfaat dan mudah-mudahan akan menambah insight teman-teman semua. Baik teman-teman, dari saya selaku MC pada kesempatan kali ini mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber yang luar biasa yang meluangkan waktu Terima kasih semuanya. bercerita bersama kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.